Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Shumamah. Dia mengatakan, ataitu Aisyata as'aluha an syai'. Saya mendatangi ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Faqalat mimman anta. Kemudian ibu kita Aisyah bertanya kepada dia, mimman anta, kamu dari mana? Faqultu rajulun min ahli Misr. Saya datang dari negeri Mesir. Faqalat kaifa kana sahibukum lakum fi ghazatikum hadhihi. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan tentang saudaranya yang bernama Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lah Muhammad putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini saudaranya ibu Aisyah seayah, tapi beda ibu. Bagaimana? Apa kabar saudara kalian, yaitu Muhammad bin Abi Bakar, saudaraku seayah? Faqala, maka Abdurrahman bin Shumamah, seorang tabi'in dari Mesir ini menjawab, ma naqamna minhu syai'an in kana la yamutu lirrajuli minnal ba'iru fayu'tihi al-ba'ir wal 'abdu fayu'tihi al-'abda wa yahtaju ila an-nafaqati fayu'tihi an-nafaqah. Maka Abdurrahman bin Shumamah, seorang tabi'in ini menjawab, dia itu dulu gubernur Mesir yang baik, wahai ibunda Aisyah. Kalau ada penduduk Mesir yang untanya mati, dia ganti, dia kasih unta. Kalau ada penduduk Mesir yang hamba sahayanya atau budaknya mati, dia beri hamba sahaya. Kalau ada orang yang miskin butuh bantuan, maka dia beri bantuan. Faqalat, kemudian ibu kita Aisyah menjawab, ama innahu la yamna'uni alladhi fa'ala fi Muhammad ibn Abi Bakrin akhi an ukhbiraka ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadha. Apa yang dilakukan oleh penduduk Mesir terhadap saudaraku seayah, yaitu Muhammad bin Abi Bakar atau Muhammad bin Abu Bakar, tidak menghalangiku untuk menyampaikan hadis yang pernah aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahku ini. Jadi ceritanya gini, Bapak Ibu saya hormati. Muhammad bin Abu Bakar, putranya khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq itu, oleh Khalifah Utsman, beliau diutus ke Mesir untuk menjadi gubernur Mesir. Kemudian Muhammad putranya Abu Bakar As-Siddiq ini terpengaruh dengan orang-orangnya Abdullah bin Sabah. Jadi Muhammad bin Abu Bakar ini terpengaruh dengan orang-orangnya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang menghasut rakyat agar mereka tidak percaya kepada Khalifah Utsman bin Affan. Lah Muhammad bin Abu Bakar ini Pak, awalnya dia terpengaruh. Ketika orang-orang Mesir, sebagian pemuda-pemuda Mesir itu datang ke Madinah mengepung rumahnya Abu Bakar.
mengepung rumahnya Khalifah Utsman bin Affan. Lah Muhammad putranya Abu Bakar ini ikut. Dia ikut nerobos masuk, Pak. Nah, cuma Muhammad putranya Abu Bakar ini ketika dia memegang jenggotnya Khalifah Utsman berkata, "Wahai anaknya saudaraku, seandainya bapakmu tahu apa yang kamu lakukan sekarang, pasti bapakmu tidak akan suka." Lah Muhammad bin Abu Bakar ini, Pak, teringat orang tuanya, dia sadar, akhirnya dia keluar. Muhammad bin Abu Bakar ini tidak termasuk orang-orang yang bertanggung jawab atas tertumpahnya darahnya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Muhammad bin Abu Bakar ini datang dari Mesir, ikut masuk ke rumahnya Utsman bin Affan, tapi beliau Muhammad bin Abu Bakar ini tidak ikut membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Bapak yang saya hormati, ketika terjadi sengketa antara Khalifah Ali dengan Gubernur Muawiyah, maka Khalifah Ali mengirim Muhammad putranya Abu Bakar ini ke Mesir lagi untuk menjadi gubernur Mesir. Kemudian di Mesir ini beliau berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Juraij. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan gubernur, bukan, Pak. Dia berhadapan dengan pasukannya Muawiyah bin Juraij. Muhammad bin Abu Bakar meninggal, kalah. Pasukannya kalah, dikalahkan oleh pasukannya Muawiyah bin Juraij. Kemudian Muhammad bin Abu Bakar ini ditangkap, kemudian dibunuh oleh Muawiyah bin Juraij. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Juraij. Jadi ketika Abdurrahman bin Sumasah, seorang tabi'in ini datang ke Madinah, bertemu dengan Ibunda Aisyah, mau bertanya tentang suatu agama, masalah agama. Ibunda Aisyah teringat, saudaranya seayah Muhammad bin Abu Bakar itu terbunuh di Mesir, dibunuh oleh Muawiyah bin Juraij dan pasukannya, yaitu orang Mesir. Namun ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengingat peristiwa terbunuhnya saudaranya di Mesir. Hal itu tidak membuatnya menyembunyikan ilmu agama dari orang-orang yang datang dari Mesir. Makanya ketika ditanya dari mana, dari Mesir, Ibunda Aisyah ngerti, Pak, ingat apa yang dilakukan orang Mesir terhadap saudara seayahnya yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Namun itulah ibunda kita Aisyah tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan hadis yang dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun penduduk Mesir telah membunuh saudaraku, tapi hal itu tidak membuatku menutupi apa yang aku dengar dari sabda Nabi Muhammad SAW. Tetap aku akan sampaikan kepadamu.